Bayangkan, detik-detik ketika tubuh seseorang baru saja dimasukkan ke dalam liang kubur, tanah mulai ditimbunkan perlahan. Suara sekop terdengar berat, lalu berhenti. Langkah kaki para pelayat semakin menjauh, semakin pelan, hingga akhirnya sunyi total. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi harta, jabatan, atau dunia yang selama ini dibanggakan. Yang tersisa hanyalah amal. Lalu muncul satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita merenung hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari pertama di alam kubur? Apakah penuh ketenangan? Atau justru menjadi awal dari penyesalan panjang? Di video ini, kita akan menelusuri gambaran hari pertama di alam kubur menurut Al-Quran, hadis syahih, dan penjelasan para ulama, agar hati kita terbangun sebelum semuanya terlambat. Sebelum lanjut, bantu dakwah ini menjangkau lebih banyak orang dengan menekan like, subscribe, dan tulis di komentar. Ya Allah, husnul khatimah. Semoga setiap huruf yang kita dengar menjadi amal jariah yang kelak menerangi kubur kita. Banyak manusia merasa bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Seolah setelah napas berhenti, maka cerita pun selesai. Padahal, dalam pandangan Islam, kematian justru awal dari perjalanan yang sebenarnya perjalanan panjang menuju kehidupan abadi, yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Dunia yang kita kejar siang dan malam ini hanyalah persinggahan yang sangat singkat. Kesenangan yang kita banggakan akan tertinggal. Harta yang kita kumpulkan akan berpindah tangan. Bahkan tubuh yang kita rawat pun akan kembali menjadi tanah. Namun, ada satu hal yang tidak ikut hancur bersama jasad. Amal dan iman yang kita bawa menghadap Allah. Rasulullah mengingatkan bahwa kubur adalah pintu pertama dari akhirat. Di sanalah manusia mulai merasakan balasan awal ketenangan bagi yang beriman, atau kesempitan bagi yang lalai. Karena itu, mengingat kematian bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan agar kita tersadar sebelum terlambat, bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling lama di dunia, tetapi siapa yang paling siap ketika meninggalkannya. Ada satu detik yang pasti akan dialami setiap manusia. Detik ketika ruh mulai berpisah dari tubuh yang selama ini kita sebut aku. Di saat itu, seluruh kekuatan dunia tidak lagi berarti. Keluarga hanya bisa melihat, dokter hanya bisa berusaha. Namun tak satu pun mampu menahan keputusan Allah ketika waktunya telah tiba. Bagi orang yang beriman, saat-saat ini justru menjadi pertemuan yang menenangkan. Malaikat turun dengan wajah bercahaya, membawa kabar gembira dan aroma surga yang lembut. Rasa takut berubah menjadi ketenangan. Seakan ruh dipanggil pulang oleh kasih sayang Robnya. Ruh keluar perlahan, lembut tanpa perlawanan, seperti tetesan air yang mengalir dari bejana. Inilah awal kebahagiaan bagi jiwa yang selama hidupnya mengenal Allah. Namun, bagi mereka yang lalai dan jauh dari ketaatan, detik ini menjadi awal penderitaan. Ruh tercabut dengan keras, penuh kesakitan dan penyesalan. Hati ingin kembali, tetapi pintu waktu telah tertutup. Disinilah manusia menyadari satu kebenaran, bahwa seluruh kehidupan dunia hanyalah persiapan menuju detik perpisahan ini. Tubuh yang dulu berjalan, berbicara, dan tertawa, kini terbujur diam, tanpa daya. Kain kafan membungkus rapat, memisahkan manusia dari seluruh kemewahan dunia yang pernah dimiliki. Satu persatu, tangan kerabat menurunkan jasad ke dalam liang yang sempit, sunyi, dan gelap. Tempat yang tak pernah dibayangkan akan menjadi rumah pertama setelah kematian. Doa-doa dibacakan dengan lirih. Air mata jatuh tanpa mampu menahan perpisahan. Namun, waktu terus berjalan, hingga tanah mulai ditimbunkan perlahan, menutup seluruh cahaya dari atas. Suara sekop menjadi bunyi terakhir yang terdengar dari dunia. Ketika semua telah selesai, orang-orang pun pergi meninggalkan kubur itu. Langkah kaki mereka semakin jauh, semakin pelan, hingga akhirnya menghilang dalam kesunyian yang dalam. Di saat itulah manusia benar-benar merasakan kesendirian yang sesungguhnya, tanpa teman, tanpa harta, tanpa kekuasaan. Tetapi perjalanan belum berakhir. Justru di tengah sunyi itulah kehidupan alam kubur baru saja dimulai, dan manusia akan segera menghadapi kenyataan yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun. Di dalam gelapnya kubur, setelah pertanyaan diajukan, tibalah saat yang paling menentukan dalam perjalanan seorang manusia. Tidak ada lagi keluarga yang bisa membantu menjawab. Tidak ada harta yang dapat menebus ketakutan. Yang tersisa hanyalah iman yang pernah hidup di dalam dada. Bagi orang beriman,
Jawaban itu mengalir dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Lisannya dimudahkan untuk berkata, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad. Saat kalimat itu terucap, ketakutan berubah menjadi ketenteraman. Kuburnya diluaskan, sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan kesejukan. Datang kabar gembira tentang tempatnya di surga, seolah menjadi sambutan pertama dari rahmat Allah yang luas. Namun bagi mereka yang hidup tanpa keimanan yang kokoh, lidah terasa keluh, hati dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Ia hanya mampu berkata, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Saat itulah kesempitan dan kegelapan menyelimuti kuburnya, menjadi awal dari penantian panjang yang penuh kegelisahan. Di momen inilah, manusia menyadari bahwa yang menyelamatkan bukanlah dunia yang dikumpulkan, melainkan iman yang dijaga sepanjang kehidupan. Di alam kubur tabir, kenyataan tersingkap dengan begitu jelas. Semua yang dulu dianggap penting di dunia tiba-tiba terasa tidak berarti. Jabatan, kekayaan, pujian manusia semuanya tertinggal jauh, tak mampu menemani kesendirian di dalam tanah. Di sanalah banyak manusia baru menyadari kebenaran yang selama hidup sering diabaikan. Hati yang dulu keras mulai menyesal. Lisan yang dulu jarang berzikir, ingin kembali memuji Allah. Tubuh yang dulu malas bersujud, ingin diberi satu kesempatan lagi, hanya untuk satu rakaat yang tulus. Mereka berharap bisa kembali ke dunia, walau sebentar saja. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengejar kesenangan, tetapi hanya untuk memperbaiki satu kesalahan yang dulu dianggap sepele. Namun harapan itu tak pernah terwujud, karena pintu waktu telah tertutup selamanya. Penyesalan di alam kubur adalah penyesalan yang paling menyakitkan. Bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena terlambat untuk kembali. Disitulah manusia memahami bahwa kesempatan terbesar sebenarnya adalah hari ini, saat napas masih Allah beri tanpa kita sadari. Ketika seseorang telah berada di alam kubur, seluruh amal perbuatannya di dunia pada dasarnya telah terhenti. Tidak ada lagi kesempatan menambah pahala. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Semua lembar kehidupan seakan telah ditutup. Namun kasih sayang Allah begitu luas. Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sedekah jariah yang terus memberi manfaat, ilmu yang diamalkan oleh orang lain, dan doa tulus dari anak yang saleh. Betapa indahnya rahmat ini. Satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas di dunia bisa berubah menjadi cahaya panjang yang menerangi kesunyian kubur. Satu ilmu sederhana yang diajarkan bisa menjadi saksi kebaikan yang terus hidup setelah jasad tiada. Disinilah kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita nikmati hari ini, tetapi tentang jejak kebaikan yang tetap berjalan ketika nama kita mungkin sudah dilupakan. Selama napas masih ada, setiap detik sebenarnya adalah kesempatan untuk menanam amal yang kelak kita panen di kehidupan setelah kematian. Selama napas masih berhembus di dada kita hari ini, sesungguhnya pintu harapan itu belum pernah tertutup. Sebesar apapun dosa yang pernah terjadi, rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan manusia. Allah tidak menilai kita dari seberapa jauh kita pernah jatuh, tetapi dari seberapa sungguh kita ingin kembali. Satu taubat yang tulus mampu menghapus dosa bertahun-tahun. Satu air mata penyesalan yang jatuh karena takut kepada Allah bisa menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang. Bahkan, satu sedekah kecil yang diberikan diam-diam dapat berubah menjadi cahaya yang menerangi alam kubur ketika tidak ada lagi yang tersisa. Inilah keindahan kasih sayang Allah. Dia selalu membuka jalan pulang, bahkan bagi hamba yang berkali-kali tersesat. Tidak ada kata terlambat selama matahari kehidupan kita belum terbenam. Yang terlambat hanyalah ketika kematian benar-benar datang dan kesempatan telah berakhir. Karena itu, hari ini adalah anugerah yang sangat berharga, bukan sekadar untuk menjalani rutinitas dunia, tetapi untuk memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum kita memasuki perjalanan yang tidak bisa kembali lagi. Hari pertama di alam kubur bukanlah kisah yang jauh dari kita. Ia bukan sekadar cerita yang didengar, tetapi kepastian yang suatu hari akan kita alami cepat atau lambat. Siap atau tidak siap, saat semua manusia meninggalkan kita sendirian di dalam tanah, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain iman dan amal yang pernah kita bawa selama hidup di dunia. Bukan panjangnya usia yang menentukan keselamatan, tetapi bagaimana kita mengisi setiap detik yang Allah berikan dengan ketaatan dan keikhlasan. Karena itu, sebelum hari itu benar-benar datang, masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada waktu untuk memperbaiki salat,
melunakkan hati dengan istighfar, dan menanam kebaikan yang kelak menjadi cahaya di alam kubur. Jangan menunggu sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti hanya sebagai perasaan sesaat. Mari jadikan ia sebagai langkah awal untuk kembali mendekat kepada Allah. Dukung dakwah ini dengan menekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, satu klik sederhana menjadi sebab keselamatan kita di akhirat nanti. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah." Semoga doa itu kembali kepada kita semua, dan Allah menjadikan kubur kita taman dari taman-taman surga. Amin. Ya Robbal Alamin.